Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk Forbes Kalsium Aktif. Nah, mungkin di antara sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat ada yang sedang mencari review tentang pupuk yang satu ini, karena membeli pupuk ini kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan fungsi, kandungan, dan juga cara penggunaannya. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih pupuk Forbes Kalsium Aktif ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas ya sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk Forbes Kalsium Aktif yang dilengkapi dengan silika. Nah, ini untuk ukuran emasnya itu 4000 ya sobat ya. Jadi lumayan halus di sini dan terbukti larut sempurna. Ini bisa juga untuk mencegah rontok dan juga jamur. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi kalsium adalah unsur hara penting bagi tanaman yang mendukung struktur sel, regulasi proses fisiologis, memperbaiki kualitas buah dan mencegah serangan penyakit yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Nah, di balik kemasannya ini ada keterangannya lagi sobat ya. Jadi kalsium memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman, serta mampu mengurangi serangan jamur atau patogen lainnya. Unsur hara ini merupakan elemen yang sangat penting bagi tanaman. Nah, kemudian di sini ada keterangan komposisinya. Yang pertama itu ada kalsium sebanyak 90%, kemudian ada zincnya 6,1%, ada magnesiumnya 3,60%, boronnya 2%, ada juga kelembapannya di sini 0,16%. Kemudian ada besinya 0,07%, ada silikanya 0,01%, ada mangannya juga 53 ppm, kemudian ada CU atau tembaganya ini 6,6 ppm, ada PB-nya di sini 3,9 ppm, kemudian ada AS-nya di sini kurang dari 39 ppb, ada CD-nya di sini kurang dari 0,05 ppm, ada Hg-nya 0,002 ppm. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sahabat ya untuk fungsi dari masing-masing komposisinya ini. Nah, jadi komposisi utamanya itu ada kalsium. Di sini fungsinya untuk membentuk dan memperkuat dinding sel tanaman, mencegah busuk ujung buah atau blossom end root, kemudian mengurangi rontok bunga dan buah, buah lebih keras, tidak mudah pecah atau busuk, kemudian meningkatkan ketahanan terhadap jamur dan bakteri. Kemudian ada zinc, dia ini termasuk unsur mikro penting ya sobat ya. Dia ini membantu pembentukan hormon tumbuh auksin yang berfungsi untuk mencegah daun kecil, pertumbuhan kerdil, mendukung pembungaan dan pembuahan. Selanjutnya ada magnesium. Dia ini termasuk penyusun klorofil yang membantu proses fotosintesis, daun lebih hijau dan aktif, menjaga energi tanaman saat pembentukan buah. Selanjutnya ada boron. Dia ini merupakan kunci keberhasilan bunga dan buah ya sobat ya. Jadi dia ini berfungsi untuk membantu penyerbukan, mengurangi gugur bunga, memperlancar translokasi kalsium. Nah, jadi tanpa boron ini, kalsium itu sering tidak diserap secara optimal ya sobat ya. Kemudian kelembapan atau kadar airnya ini 0,16%. Jadi kadar airnya ini lumayan sangat rendah ya sobat ya. Jadi menandakan pupuk ini kering dan juga stabil, serta tidak mudah menggumpal. Selanjutnya ada besi di sini. Dia ini membantu pembentukan klorofil dan juga mencegah daun menguning. Kemudian fungsi dari silika di sini untuk memperkuat jaringan tanaman dan juga membuat daun lebih tebal dan tahan hama. Kemudian di sini ada mangan, ini merupakan aktivator enzim. Selanjutnya ada CU atau tembaga, ini bisa untuk membantu metabolisme tanaman. Kemudian di sini ada PB, PB ini timbal ya sobat ya. Jadi dia ini bukan merupakan nutrisi tanaman, dia ini termasuk logam berat ya sobat ya. Dan ini bisa berasal dari bahan baku mineral alami, tanah atau batuan asal pupuk. Nah, dalam kadar yang tinggi, si PB ini termasuk berbahaya sobat ya bagi tanaman dan juga manusia. Tapi di produk ini nih, PB-nya itu bisa dibilang masih lumayan rendah sobat ya, sebanyak 3,9 ppm. Jadi masih di bawah batas aman pupuk dan tidak berpengaruh negatif bila sesuai dengan dosis. Kemudian di sini ada arsen. Arsen juga bukan unsur hara sobat ya, dia ini merupakan logam berat juga, biasanya ikut terbawa dari bahan mineral, dan ini bisa bersifat racun jika kandungannya tinggi. Tapi di pupuk ini kandungannya sangat kecil ya sobat ya, cuman di bawah 0,39, jadi hampir tidak signifikan dan aman digunakan. Kemudian di sini ada CD atau kadmium, dia ini juga bukan merupakan nutrisi, kadmium juga termasuk golongan dari logam berat sobat ya. Nah, jika kandungannya tinggi, dia ini bisa merusak akar, terakumulasi di tanah dan tanaman. Nah, di pupuk ini CD-nya lumayan rendah sobat ya, hanya di bawah 0,05 ppm, jadi sangat rendah dan masih jauh di bawah ambang bahaya. Kemudian di sini ada Hg. Hg ini merkuri ya sobat ya, dan dia juga bukan termasuk unsur hara, jadi dia juga termasuk dari golongan logam berat dan bersifat racun jika kadarnya tinggi. Nah, Hg ini bisa berasal dari bahan tambang atau mineral alami, bisa juga dari proses geologi, bukan dari penambahan sengaja sobat ya. Dan Hg di sini bisa dibilang sangat kecil sobat ya, hanya 0,002 ppm, jadi jauh di bawah ambang batas aman pupuk. Jadi di produk ini tidak berbahaya bagi tanaman, tanah maupun manusia. Nah, kenapa logam-logam berat ini dicantumkan? Jadi biasanya itu karena kewajiban dari pelabelan sobat ya. Kemudian juga transparansi dari mutu produk. Jadi menunjukkan pupuk ini lulus dari uji logam berat.
Nah, kemudian di sini ada keunggulan dari pupuk Forbes kalsium aktif ini. Jadi yang pertama itu, kalsium aktif Forbes ini memiliki tingkat kelarutan lebih unggul saat dilarutkan dalam air, melindungi tanaman dari serangan bakteri dan jamur, meningkatkan hasil panen, mendorong pertumbuhan, pembungaan dan pembuahan yang lebih baik, serta meningkatkan mutu hasil tanaman, kemudian meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit, memperkuat daya tahan tanaman, meningkatkan kualitas buah, dan juga sangat penting untuk menjaga unsur hara selama pertumbuhan tanaman. Kemudian di sini ada perbandingannya seperti ini antara pupuk Forbes kalsium aktif dengan kalsium pada umumnya seperti ini jika dilarutkan ke air nih. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan dan juga dosisnya. Jadi untuk tanaman sayuran, untuk cara disemprot itu dosisnya 2-3 gram per liter air. Dengan cara dikocor itu 10 gram per liter air. Intervalnya itu 7-10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman buah, untuk cara disemprot itu dosisnya 5 gram per liter air. Dengan cara dikocor itu 15 gram per liter air. Intervalnya juga sama 7-10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman palawija dengan cara disemprot dosisnya itu 5 gram per liter air. Dengan cara dikocor 15 gram per liter air. Intervalnya juga sama 7-10 hari sekali. Nah, ini dari PT Dairies Indonesia sobat ya. Dan pupuk ini lebih cocok itu digunakan pada saat fase generatif ya sobat ya, atau fase pembuahan. Meskipun bisa juga digunakan untuk fase vegetatif, tapi lebih ditekankan atau lebih diformulasikan untuk fase generatif atau fase pembuahan. Nah, untuk fase vegetatif itu tujuannya untuk menguatkan jaringan daun, mencegah daun rapuh, dan juga menyiapkan tanaman ke fase berbunga. Dan juga untuk fase vegetatif itu dosisnya jangan terlalu banyak ya sobat ya. Selanjutnya untuk fase generatif itu tujuannya untuk mencegah bunga rontok, buah jadi dan juga keras, serta mengurangi busuk buah. Nah, pupuk ini juga aman dicampur dengan pestisida sobat ya, seperti insektisida, asalkan yang tidak bersifat asam tinggi. Contohnya itu ada bahan aktif emamectin benzoat, kemudian ada abamectin, ada juga spinosad, ada juga imidacloprid, dan juga thiamethoxam. Nah, untuk bahan-bahan aktif tersebut umumnya aman sobat ya bila dicampur. Selain itu juga bisa dicampur dengan fungisida yang non tembaga sobat ya, seperti mancozeb, propinep, azoxystrobin, ada juga difenoconazole dan juga tebuconazole. Nah, sebaiknya jangan dicampur dengan fungisida berbahan tembaga atau CO, dan juga jangan dicampur dengan pestisida yang bersifat sangat asam. Juga jangan dicampur dengan pupuk kalsium lain, sehingga menjadi double kalsium sobat ya. Jadi daun itu bisa gosong nantinya. Kemudian untuk harga dari pupuk Forbes kalsium aktif ini yang kemasan 1 kg ya sobat ya. Saya itu belinya di toko online, harganya itu sekitar 80-100 ribuan lah. Jadi harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi untuk harga itu juga tergantung akun sobat biasanya, karena biasanya ada diskon dan juga potongan harganya. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk Forbes kalsium aktif ini. Dia itu berwarna putih sobat ya, berbentuk tepung seperti ini. Ini lumayan halus, tadi itu mesnya 4000 sobat ya, ukuran mesnya itu. Ini kita coba larutkan ke air sobat ya. Udah seperti ini, sangat mudah larut dalam air dia. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk Forbes kalsium aktif ini. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 2 gram per liter sobat ya. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 30 gram atau 3 sendok makan seperti ini sobat ya. Ini yang ukuran kecil. Jadi sekitar 10 gram untuk 1 sendok makan kecil ini. Selanjutnya bisa kita aduk. Kemudian bisa langsung kita semprotkan sobat ya ke tanamannya seperti ini. Anggap aja ini tanamannya sobat ya. Jadi untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Nah, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Jika dengan cara disemprot, tadi itu intervalnya sekitar 7 sampai 10 hari sekali sobat ya. Nah, selain dengan cara disemprot juga bisa dengan cara dikocor sobat ya ke perakarannya atau ke media tanamnya. Dan untuk dosisnya itu disesuaikan dengan yang sudah disebutkan tadi sobat ya nih. Jadi untuk satu tanaman itu yang dikocorkan itu sekitar 100 sampai 200 ml sobat ya. Disesuaikan juga dengan ukuran tanamannya. Jadi kalau masih kecil sedikit aja sobat yang dikocorkan itu, semakin besar dosisnya itu atau yang dikocorkan itu semakin banyak.
Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk Forbes kalsium aktif ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk kalsium, terutama untuk tanaman sobat yang fase generatif atau sedang fase pembuahan, mungkin bisa menggunakan pupuk Forbes kalsium aktif ini. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya, atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini tentang pupuk Forbes kalsium aktif ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.